Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan Nuaiman, sahabat yang sering membuat Rasulullah SAW tertawa. Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya bersama para sahabat memang penuh dengan suka dan duka. Ada kalanya mereka merasakan lelah dan kerasnya berperang. Kadang pula Rasulullah SAW dan para sahabat merasa terhibur karena berbagai macam hal. Hiburan yang datang kerap kali berasal dari sesuatu yang tidak terduga. Salah satunya adalah kelakuan sahabat yang bernama Nuaiman yang terkenal suka melawak dan jahil. Kisah tentang Nuaiman ini bermaktub dalam Syarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nuaiman adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Nuaiman juga seorang mujahid dan ia merupakan Ashabul Badr. Karena itu terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Namun malangnya Nuaiman pernah menjadi seorang pemabuk yang ketagihan arak semasa zaman Rasulullah SAW. Akibat kelakuannya ia dipanggil Rasulullah dan Rasulullah berkata kepada Nuaiman, "Apa yang engkau lakukan, wahai Nuaiman?" Kemudian Nuaiman menjawab, "Saya meminum minuman keras, wahai Rasulullah." Mendengar jawaban itu, Rasulullah mencabuk Nuaiman dan ia akhirnya meminta maaf dan ingin bertaubat. Tetapi di kemudian hari, Nuaiman ketahuan lagi meminum minuman keras sehingga Rasulullah mencabuk lagi. Melihat kejadian itu, sebagian para sahabat juga ikut memukul. Sebagian sahabat Rasul mengatakan, "Semoga Allah melaknat Nuaiman karena memainkan Rasulullah SAW." Mendengar perkataan itu, maka Rasulullah berkata, "Jangan kamu laknat Nuaiman karena dia cinta dengan Allah dan Rasulnya." Dalam riwayat Ibnu Majah menceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengajak dua sahabat Rasulullah SAW untuk berniaga di Busra dengan rombongannya. Sesampainya di Busra, masing-masing mendapatkan tugas dari Sayyidina Abu Bakar kecuali Nuaiman. Sementara itu, Suaibit yang dikenal dengan senantiasa selalu menjaga amanah, maka ia ditugaskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menjaga makanan. Satu ketika menjelang siang, Nuaiman mulai kelaparan, meminta jatah makanan kepada Suaibit. Suaibit yang amanah menjalankan tugasnya memberitahu Nuaiman bahwa dia akan mengeluarkan bekalan makanan tersebut ketika Sayyidina Abu Bakar telah tiba di tempat mereka. Mendengar itu, Nuaiman jengkel dan ia berkata, "Sungguh aku akan membuat engkau marah, wahai Suaibit." Ketika itu tibalah sekelompok kafilah di sekitar mereka. Nuaiman mengambil kesempatan dengan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian mau membeli hamba sahaya yang tangkas dan pandai bicara?" Kemudian kafilah tersebut setuju untuk membeli hamba sahaya dari Nuaiman seharga 10 unta dan Nuaiman berpesan bahwa hamba sahaya yang dijualnya memiliki aib dan ia berkata, "Saya orang merdeka atau bukan hamba sahaya." Apabila ia berkata demikian, acuhkan saja dan jangan mendengarkan omongannya. Lantas mereka pun mendatangi Suaibit dan berkata, "Kami telah membelimu." Kemudian Suaibit terkejut dan berkata, "Nuaiman pembohong. Saya adalah seorang laki-laki yang merdeka." Kemudian mereka berkata, "Dia telah mengabarkan kepada kami bahwa kamu akan bilang seperti itu." Mereka mengikatkan tali ke leher Suaibit dan membawanya pergi. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang dan beliau terkejut, Suaibit tidak ada. Kemudian dengan polosnya Nuaiman berkata kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Suaibit sudah dijual oleh dirinya. Mendengar perkataan itu, Sayyidina Abu Bakar dan para sahabatnya pergi menemui Khalifah dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya, lantas mengembalikan seharga 10 unta untuk mengambil Suaibit kembali. Sahabat yang membuat Rasulullah tertawa, sesampainya di Madinah, Sayyidina Abu Bakar menceritakan peristiwa tadi kepada Rasulullah SAW. Alih-alih marah kepada sahabat Nuaiman, baginda Rasul malah tertawa sehingga menampak gigi gerham Rasulullah setelah mendengar peristiwa itu. Nuaiman adalah pembawa kegembiraan
mungkin karena itu Rasulullah pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena ia sering membuatku tertawa. Cerita tentang Nuaiman menyegarkan ingatan kita bahwa Rasulullah adalah pribadi yang sangat ceria, suka tertawa, bercanda, dan tidak melulu bersikap formal atau resmi. Namun sayangnya, riwayat-riwayat tentang sisi manusiawi ini jarang diedarkan. Kemudian, minimnya cerita semacam itu barangkali ikut bertanggung jawab atas meruaknya sikap keberagaman yang kaku. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita berhasrat meladaninya secara sepenuh hati dengan meninggalkan sesuatu yang ia benci dan berusaha menyukai apa saja yang ia senangi. Mulai dari warna pakaiannya, jenis makanannya, cara makannya, berjalan, bahkan sampai posisi tidurnya. Tapi kita sering melupakan sikap lapang dada dan humorisnya hingga akhirnya jadilah kita sedikit-sedikit merasa dihina, dilecehkan, lalu murka dan berteriak-teriak. Nabi yang suka tersenyum. Padahal jika Nabi bersikap demikian, tentulah seorang Nuaiman akan segan bertingkah konyol kepada beliau. Seperti suatu hari ketika Nuaiman dikabarkan sakit mata, lantas Rasulullah menengoknya. Ternyata Rasulullah melihat Nuaiman sedang asyik memakan kurma. Melihat itu kemudian Rasulullah bertanya, "Apa boleh makan kurma? Matamu sedang sakit." Kemudian dengan santainya Nuaiman menjawab, "Saya mengunyah dari arah mata yang tidak sakit." Mendengar jawaban itu, Rasulullah kembali tersenyum dan tertawa untuk kesekian kalinya. Rasulullah SAW dijuluki Basam, orang yang wajahnya suka tersenyum. Ia amat sangat jarang merengut, apalagi bersungut-sungut. Ia tidak menyukai pertengkaran atau gemar menantang orang bermuhabalah untuk meyakinkan orang tentang keunggulan argumennya. Salah satu tuntunan umum dalam Islam adalah hendaknya seorang tampil dengan wajah ceria ketika berhadapan dengan orang lain. Rasulullah SAW menyebut bahwa tersenyum kepada orang lain adalah bentuk sedekah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW berkata, orang yang tidak bergembira dan tidak membuat orang lain gembira adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Cukup sekian cerita Nuaiman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.